Hari ini kita mau belajar apa ini? Menentukan pokok pikiran. Yang kedua, menelaah kalimat utama dari pokok pikiran. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar, SD Negeri 3 Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Angelia Dara Pramita, Lukia Rahmatina Nikmah, Lutfiana Zahra, Bayu Adityansyah, Arya Januar Setiawan, Gabriel Ferry Arwanto. Alhamdulillah berangkat semua, berarti kita harus bersyukur kita diberi badan yang sehat. Berangkat sekolah bisa menuntut ilmu. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu dulu, lagu Garuda Pancasila, hafal ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita menyanyikan lagu nasional itu untuk meningkatkan cinta tanah air kita Indonesia. Di sini ada gambar hewan apa ini ya? Apa ini? Tikus. Tikus makannya apa ya? Selain tikus, oh ya, tadi tikus makan tadi di mana ya? Sawah. Di sawah itu selain ada tikus ada apa lagi? Ular. Apa lagi? Keong.
lagi? Ikan. Ikan, apa lagi? Ikan. Hari ini kita mau belajar apa? Nanti kita akan belajar ini, menentukan pokok pikiran. Yang kedua, menelaah kalimat utama dari pokok pikiran. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya. Nah, aktivitas hari ini nanti kita akan belajar berkelompok. Nanti Bu Rahma kasih lembar kerja untuk dikerjakan secara kelompok, dan di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi mandiri yang dikerjakan secara individu sendiri-sendiri ya. Nah, dari awal dari pagi sampai nanti siang, aktivitas kalian di kelas akan dinilai baik itu sikapnya, terus pengetahuannya kalian paham atau tidak materinya, sama nanti ada penilaian keterampilan, nanti ada yang kalian kerjakan bersama kelompok ya. Oke. Ini ada video, perhatikan dulu videonya ya. Disimak baik-baik. Indonesia kaya akan flora dan fauna yang sudah tersebar di seluruh wilayah. Tapi dari semua hewan dan tumbuhan yang ada, beberapa sudah masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Hal ini terjadi karena perburuan hewan liar dan juga perubahan keadaan alam yang membuat keberadaan hewan ini terancam. Yuk, Bobo tunjukkan 6 hewan di Indonesia yang sudah terancam punah. Komodo. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Panjang komodo bisa mencapai 3 meter atau 10 kaki. Dan beratnya bisa mencapai 135 kg. Kamu bisa melihat hewan ini di Pulau Komodo, Trinca, Flores, Gili Muntah, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orangutan. Orangutan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Orangutan ini menjadi salah satu hewan yang mulai langka, tapi hewan ini masih bisa ditemui di Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini adalah hewan yang memiliki tinggi badan sekitar 1,7 meter hingga 2,6 meter. Burung jalak Bali dan cendrawasih. Jalak Bali merupakan hewan endemik yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini dilakukan untuk mencegah burung jalak dari ancaman kepunahan yang semakin hari semakin tinggi. Sama seperti burung jalak, burung cendrawasih juga menjadi jenis burung yang dilindungi oleh undang-undang. Anoa. Teman-teman bisa melihat anoa di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk dalam kelompok hewan langka dan terancam punah loh. Dari video tadi tentang apa ya? Hewan yang langka. Nah, hewan yang langka di Indonesia ada di mana saja? Komodo, gajah, apa lagi? Cendrawasih, apa lagi? Terus apa kawan? Oke, jalak Bali juga. Apa lagi? Elang Jawa, apa lagi? Banyak ya. Nah, banyak sekali hewan-hewan yang sudah langka di Indonesia. Hewan-hewan itu habitatnya di mana? Sama atau beda semua hewan tadi? Habitatnya sama atau beda? Beda. Nah, misalnya kalau orangutan itu habitatnya di mana ya? Hutan. Terus kalau komodo di mana habitatnya? Ya, di pulau apa namanya? Komodo. Ya, di pulau Komodo. Terus apa ya hewan-hewan tadi? Kalau orangutan makanannya apa? Gajah makanannya apa? Daun. Oke, rumput. Kalau komodo makanannya daging. Berarti makanannya. Kenapa hewan-hewan tadi itu bisa langka? Kenapa penyebabnya? Buruan liar, apalagi penebangan hutan, apa nak? Ya, berkurangnya sumber makanan, betul. Kalau makanannya berkurang, terus hewannya tidak ada makanan, jadi hewannya bisa berkurang. Hewan menjadi langka, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan
dibaca yang sudah menemukan uang. Dari teks tadi, pokok pikirannya adalah penyebab hewan menjadi langka. Kalimat utamanya itu salah satu kalimat dalam teks tersebut yang intinya dari teks itu yang mana, kalimat mana? Tadi yang di awal, hewan menjadi langka, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Setelah ini, Burama akan bagi kalian menjadi 4 kelompok yang akan nanti mengerjakan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara kelompok ya. Sebelah sini kelompok 1, belakangnya kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, sebelah sini kelompok 4 ya. Burama bagikan LKPD-nya dulu. Nah, ini Burama box rantai makanan. Nanti kalian buka dalamnya. Nanti Burama bagikan gambar-gambar juga. Di sini kalian nanti tempelkan di sebelah sini ya. Urutan rantai makanannya dari apa dulu, terus apa, terus apa, terus apa, terus apa. Nanti dikasih tanda panah. Oke? Di sebelah tengah sini kalian tulis rantai makanan pada ekosistem apa, gitu ya. Nah, selain di sini tempelkan gambar, tempelkan juga keterangannya. Misal gambar rumput itu sebagai apa? Produsen atau konsumen? Produsen. Gambar rumput bawahnya ditempeli yang produsen, gitu ya, paham ya? Silakan nanti dikerjakan sesuai urutan petunjuk di LKPD-nya ya. Nanti di sini ada petunjuknya. Dalam satu kelompok ada yang 4 anak, ada yang 5 anak. Silakan kalian bagi tugas dengan teman satu kelompok kalian. Ada yang mengerjakan yang bagian pokok pikiran, ada yang mengerjakan kalimat utama, ada yang menempel, ada yang menuliskan keterangan tentang ekosistemnya. Bisa ya? Jangan lupa di halaman yang paling depan dituliskan dulu kelompok berapa dan nama anggota kelompoknya. Oke?
membacakannya antara anggota kelompoknya. Selain yang presentasi ke depan, teman-teman yang lain nanti bisa bertanya, memberikan komentar atau menanggapi apa yang disampaikan teman-teman di depan ya. Oke. Oke. Yang pertama, silakan kelompok 1 maju ke depan dulu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bersama dikumpulkan paragraf 2 yang menjadi ratusan dalam proses dalam adalah fitoplankton. Paragraf 3 pada ekosistem bawah produsen adalah fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang. Konsumen nomor 1 adalah plankton. Tumbuhan memakan fitoplankton. 3. Konsumen juga adalah ikan kecil yang memakan zooplankton. 4. Konsumen juga adalah ikan-ikan hitam yang memakan ikan-ikan kecil. 5. Konsumen 4 adalah ikan-ikan hidup yang makan ikan sedang. 6. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan dari zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Oke, kelompok lain. Rantai makanannya menurut kalian bagaimana yang dikerjakan kelompok 1? Gimana menurut kalian susunannya? Sudah betul atau belum? Untuk penjelasannya dari kelompok 1 bagaimana menurut kalian? Sudah jelas? Ada yang perlu ditambahkan tidak dari penjelasan kelompok 1? Tidak? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Pikiran dari setiap paragraf. Paragraf 1. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Jika salah satu komponen tidak akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Paragraf 4. Ada suatu yang berapa besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil yang memakan zooplankton. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang memakan ikan-ikan kecil. Demikian presentasi dari kami. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Lalu ikan-ikan sedang memakan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan-ikan besar. Jadi ikan sedang adalah konsumen 3 dan ikan besar menjadi konsumen keempat. Lalu ikan besar diurai oleh bakteri pengurai. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Paragraf 1. Urutan pada rantai makanan. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ubahlah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan dengan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Rantai makanan pada ekosistem laut. 5. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. 6. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Demikian presentasi dari kelompok 4. Dari presentasi kelompok 4 tadi,
Silakan dicermati susunan gambarnya. Sudah sesuai belum itu? Sudah ya. Kemudian ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Tidak? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kalian perhatikan videonya. Ini ada video tentang rantai makanan ya. Seperti yang kalian tadi kerjakan di LKPD. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan minuman dengan program tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Oke, tadi ada materi rantai makanan yang kalian lihat di video. Dalam satu rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama ada produsen, kemudian apa tadi? Konsumen. Terus yang terakhir ada pengurai. Nah, produsen itu biasanya apa? Dari tumbuhan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan apa? Kenapa disebut konsumen? Produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri. Terus konsumen itu yang memakan apa? Kemudian konsumennya itu kalau mati diuraikan oleh pengurai. Nah, konsumen itu ada yang konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan seterusnya, tergantung seberapa banyak rantai makanannya tersebut. Setiap rantai makanan itu beda-beda jumlah konsumennya, ya. Sampai di sini paham yang tentang rantai makanan? Paham. Tentang pokok pikiran dan kalimat utama. Nah, di sini ada pokok pikiran. Pokok pikiran itu artinya adalah dasar permasalahan suatu teks. Jadi misal dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Nah, di situ ada intinya apa dari satu paragraf itu. Nah, itu namanya pokok pikiran. Sedangkan selanjutnya kalimat utama. Dalam satu paragraf itu biasanya ada satu kalimat atau banyak kalimat ya? Banyak, ada 3, ada yang 4, ada yang mungkin 5 kalimat ya. Nah, kalimat utama itu kalimat yang mempunyai gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok atau ide utama dalam suatu paragraf. Jadi, misalnya dalam satu kalimat dalam satu paragraf ada banyak kalimat, itu kalimat utamanya bisa di kalimat yang awal, bisa di kalimat yang tengah, bisa juga di kalimat yang paling terakhir. Nah, selain kalimat utama, tadi kan sudah ada kalimat utamanya 1. Kalimat yang lain itu namanya kalimat penjelas. Paham? Kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi, kita bisa simpulkan ekosistem di laut urutannya apa saja, mulai dari fitoplankton, kemudian zooplankton, ikan kecil, terus dalam teks bacaan itu juga ada ekosistem sawah ya. Ya, ekosistem sawah urutannya apa saja tadi? tikus, ular, elang, nah, setelah kalian presentasikan tadi sudah paham ya tentang pokok pikiran, kalimat utama, dan juga rantai makanan. Paham ya? Beberapa box rantai makanan.
Belum paham? Sudah paham? Bagus. Nanti kita lihat ketika kalian mengerjakan soal evaluasi. Saatnya evaluasi mandiri. Silahkan siapkan alat tulisnya masing-masing. Burama akan bagikan soal evaluasi, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Silahkan bisa dipukulkan ke depan sudah selesai. Kalian nanti yang mendapatkan nilai di bawah KKM nanti akan ada remedial, dan yang sudah di atas KKM nanti akan ada pengayaannya. Pengayaannya, yang pengayaan dulu, yang pengayaan nanti Burama kasih bacaan, kasih soal untuk menambah pengetahuan kalian, karena sudah menguasai materi ini bisa belajar lagi materi yang lebih banyak lainnya. Nah, sedangkan yang nilainya masih kurang itu nanti akan ada remedial, Burama kasih pelajaran lagi dan kasih soal lagi biar lebih paham materi tentang yang sudah Burama sampaikan ini ya. Burama bacakan dulu yang di bawah KKM. KKM-nya berapa tahu tidak? 75. Benar, 75. Karya Clara, Made Satul, Riza, dan Gabriel. Nah, yang lainnya berarti nilainya sudah bagus, sudah oke. Silakan bisa ditingkatkan lagi belajarnya biar tambah bagus prestasinya. Yang nilainya masih kurang tidak masalah, jangan berkecil hati. Kalau belajar lagi nanti bisa menyusul teman-temannya yang lain ya. Gimana perasaannya? Senang atau biasa aja atau sedih? Senang. Senang tidak belajar pakai LCD
pembelajaran 1. Untuk pertemuan yang akan datang, berarti kalian belajar dulu di rumah yang pembelajaran 2 ya, untuk pelajaran besok. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari rantai makanan yang lain selain yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Tadi di LKPD di ekosistem apa? Nah, nanti di rumah silahkan cari rantai makanan di ekosistem yang lain ya. Silahkan nanti ditulis di buku tugas kalian. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelasnya pimpin doa lagi. Ya, doa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya setelah ini boleh pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan. Kurang mengakhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum